Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, pagi yang cerah ya. Di hari Jumat Agung ini ya, termasuk Id ya, hari raya bagi kita, Aidil Jumat. Sebelum kajian-kajian kita lanjutkan seperti biasanya, mari kita doakan untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawat atas channel ini. Semoga itu semua tercatat sebagai catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya. Begitu juga untuk kalian yang telah mendoakan aku dan keluarga. Semoga kebaikan-kebaikan doa kalian semua kembali juga tercurahkan atas kalian semuanya. Ya, sebentar, ini nggak puasa, jadinya ada kopi morning. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat dinding rumah kita, di mana di sana terpampang almanak atau kalender atau tanggalan, yang itu semua menunjukkan pergantian waktu ya, dari hari ke pekan, dari pekan ke bulan, dan dari bulan akhirnya ke tahun. Saat ini adalah Id Jum'ah, ya itu ya, hari raya Jum'ah, bertepatan dengan tanggal 31 ya. Kalau tahun Masehinya itu Desember. Artinya nanti malam ya, itu akan terjadi pergantian tahun. Dari tahun 2021 ke tahun 2022. Begitu kalendernya ya. Kalender Masehi begitu. Dan pergantian waktunya itu nanti tengah malam di pukul 00-nya itu pukul 24 ya. Kalau Yahudi dan Islam itu tidak sama ya. Yahudi dan Islam punya cara tersendiri ya. Pergantian waktu itu di pukul 6 petang ya. Tidak nanti malam jam 24 atau jam 00, tidak ya. Jadi kalau kita lihat itu Yahudi dan Islam itu pergantian waktunya di pukul di pukul 6 petang ya. Sana pergantian waktunya. Oke. Seperti yang kita tahu telah menjadi budaya ya, sudah menjadi budaya umum, knowledge blog knowledge publik ya. Bila terjadi pergantian tahun yang kata publik itu tahun baru, ya seperti itulah ya. Biasanya disambut dengan berbagai macam kegembiraan dengan caranya masing-masing ya. Dengan caranya masing-masing. Dan itu telah menjadi budaya dunia ya, sudah mendunia. Karena memang dunia terikat oleh perhitungan waktu Masehi ya. Semua kalendernya memakai waktu Masehi ya. Agak batuk-batuk ini. Seperti halnya bahasa ya. Dunia telah berkesepakatan bahasa internasional itu bahasa Inggris. Mengapa demikian ya? Karena Inggris lah
yang paling luas daerah jajahannya di kala itu ya. Kalau waktu Masehi begitu. Nah, aku ingin mengajak ngobrol santai dengan semua viewer-viewerku. Sebetulnya masalah tahun lama ke tahun baru itu kan masalah waktu saja ya. Lalu bagaimana sih cara Islam memandang waktu yang diajarkan kepada kita ya, supaya nanti kita itu tidak terjerumus oleh kebiasaan-kebiasaan publik ya, sehingga kita tahu batas mana yang boleh dan batas mana yang tidak boleh sebagaimana yang diajarkan dalam Islam yang kita miliki. Oke. Aku akan coba bacakan kepada kalian. Ini menjadi perdebatan ya, menjadi perdebatan apakah ini hadis, apakah ini hanya sekedar apa ya, kata-kata mutiara ya. Sebagaimana yang aku telah sampaikan, hadis itu ya begitu, dia relatif. Ada kalanya hadis itu diterima oleh satu orang, tapi dia akan ditolak oleh orang lain. Dia tidak absolut ya. Melihat sejarahnya juga seperti yang pernah aku ceritakan seperti itu ya. Dia dituliskan sekitar 2 atau 3 ratus tahun kemudian. Ya, jadi dia tidak absolut. Seperti halnya dulu kan kita begitu saja menerima bahwa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, bahwa itu hadis, dan ternyata setelah diteliti itu bukan. Itu hanyalah kata-kata mutiara saja. Tetapi karena substansinya bagus ya, ya silahkan saja dipakai selama itu tidak bertentangan dengan Islam ya. Sebagai penyemangat itu boleh-boleh saja. Begitu juga tentang yang mau aku bacakan tuh begini. Barang siapa yang harinya sekarang lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang harinya sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Ya. Barang siapa yang harinya sekarang lebih jelek daripada harinya kemarin, maka dia terlaknat. Ya, jadi dibagi 3. Beruntung, merugi, terlaknat. Untuk bisa dalam kategori beruntung, dia harus lebih baik waktu yang lalu dengan yang sekarang ini. Kalau sama, kemarin sama, sekarang sama, itu rugi. Kalau yang kemarin masih lebih baik dari yang sekarang, artinya sekarang kita menjadi lebih jelek, itu tambah terlaknat ya. Tetapi seperti yang aku sampaikan tadi, ini menjadi perdebatan sengit. Ada yang mengatakan ini hadis atau ada yang mengatakan ini bukan hadis ya. Kalaupun memasukkannya ke dalam hadis, dia termasuk yang doib ya. Tapi seperti yang aku katakan tadi, seperti halnya tuntutlah ilmu ke negeri Cina, kalaupun itu memang bukan hadis ya, katakanlah itu kata-kata mutiara, dan itu substansinya bagus, silakan saja diambil selama itu tidak bertentangan dengan Islam kita ya. Silakan saja. Tapi sekali lagi aku ingatkan ya, di sini terjadi perdebatan. Ada beberapa ulama yang meriwayatkan hadis tersebut ya. Di antaranya ialah Abu Nuaim Al-Asbahani, Al-Haris bin Abdillah Al-A'war, Abu Bakar Al-Quraisy, Al-Baihaqi. Dari periwayat yang ada sungguh masih terdapat keraguan di dalamnya ya. Jadi sanadnya itu masih dipertanyakan. Sekali lagi aku jelaskan, ada yang mengatakan itu bukan hadis. Kalaupun itu dikatakan hadis, itu masuk kategori levelnya itu doib ya. Jadi lemah dia. Tapi walaupun demikian, ya selama substansinya itu bagus, silahkan diambil dengan catatan tidak bertentangan dengan Islam kita. Oke. Karena ini debatable, maka kita lari ke Al-Quran saja ya. Ini debatable ya.
Kita sekarang lari ke Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an dia kan absolut ya. Maka sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan buka surat 103 Al-Asr ya. Ini begini, wal asr. Wal asr ini sebetulnya kalau terjemahan tekstualnya, cuman kan yang namanya terjemahan itu tidak bisa pas ya, dan dia perlu penjelasan-penjelasan lain agar bisa dipahami ya. Ya, kalau wal asr ini tekstualnya ya demi asar. Dan asar itu apa? Itu waktu atau masa. Ya. Waktu asar, ya. Pertanyaan timbul, kenapa yang diambil waktu asar kok nggak demi duhur misalkan atau demi maghrib gitu ya? Karena di waktu-waktu asar itu banyak sekali kita terlena. Kita sering dengan istilah tahu-tahu. Ya, tahu-tahu ya. Kita punya perasaan masih ada waktu panjang, tapi tahu-tahu sudah habis waktunya, ya. Tahu-tahu kan begitu. Tahu-tahu sudah umur segini. Kita belum ngapa-ngapain. Tahu-tahu waktunya sudah habis. Kita juga belum menyelesaikan tugas-tugas kita. Tahu-tahu, ya. Tahu-tahu itu menunjukkan bagaimana bahwa waktu itu sebetulnya terbatas, ya. Seperti yang aku bilang kemarin. Waktu itu adalah rezim yang tidak mengenal kompromi. Jadi dia terus berjalan gitu ya, nggak bisa dihentikan. Meskipun ada sebuah kisah ya, yang itu juga kita perlu cari dasar pijakan, apakah itu hanya sekedar penyemangat saja atau memang begitu. Itu kisah yang dapat menghentikan waktu itu adalah ya, dalam tanda kutip yang dapat menghentikan waktu itu adalah Yosua bin Nun ya. Itu yang ketika dia perang itu matahari itu di stop, kamu berhenti dulu, artinya supaya waktu tidak berjalan. Itu ada kisah yang pernah aku dengar ya, dan memang itu kadang-kadang dikutip juga ya, bahwa Yosua bin Nun itu ya, kalau di perjanjian lama itu pelanjutnya Kanjeng Nabi Musa, atau katakanlah murid setianya gitu kira-kira ya, itu mampu menyetop waktu dengan ketika sedang perang itu diceritakan kisahnya. Jadi dia belum melakukan apa gitu ya, matahari itu kamu berhenti dulu gitu ya. Artinya bahwa aku hamba Allah, engkau hamba Allah, maka kamu berhenti dulu. Gitu ya. Itu ada kisah, tapi seperti tadi yang aku bilang kan, apakah itu hanya kisah penyemangat atau sekedar memberikan motivasi kita atau memang faktual begitu, itu ya perlu diteliti memang. Tetapi pada intinya sebagai manusia yang secara umum kita tidak bisa menghentikan waktu. Maka aku bilang tadi, waktu adalah rezim ya, yang tidak bisa diatur-atur. Jam 2 ya jam 2, jam 3 ya jam 3 gitu. Nggak bisa kita atur-atur. Dan pada surat Al-Asr ini dia menggunakan waktu asar karena waktu asar itu sempit. Kita masih siang, matahari masih ada. Begitu kita sibuk dengan mungkin dengan tugas-tugas kita yang belum selesai, kita bilang nanti sedikit lagi. Tahu-tahu sudah maghrib, tahu-tahu sudah petang. Yang tadinya matahari masih nampak ketika kita asik, katakanlah membuat laporan atas kerja kita atau menyelesaikan apa yang belum kita tuntaskan di siang hari, tapi kita lihat masih ada matahari, masih siang, masih nampak cahayanya. Tapi begitu kita asik, kita nggak tahu sudah petang. Itu biasanya terjadi di waktu asar ya. Jadi orang bisa menggunakan istilah tahu-tahu ya, tahu-tahu gitu ya. Jadi ini demi masa, itu waktunya dia dari yang khusus ya. Memang secara khusus dia berbicara waktu asar ya, wal asri ini, tapi dia akan diistimbat menjadi umum bahwa kita harus hati-hati memanage waktu itu ya. Ya.
Oke, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Jadi kalau kita lihat waktu, sesungguhnya manusia itu selalu rugi dalam kerugian ya. Kecuali ya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ya. Jadi orang-orang itu, kita semua ini ya, sungguh berada dalam kerugian. Ya. Berada dalam kerugian kecuali bila kita beriman. Aku nggak usah jelaskan iman itu apa ya, kan sudah kita bahas ya. Mengerjakan kebajikan, saling menasehati, tentunya menasehati untuk kebenaran ya, dan saling menasehati untuk kesabaran. Nah, kalau kita melakukan itu, maka kita adalah orang-orang yang beruntung, gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita baca surat Al-Asr ini ya, ini adalah sebuah cara muhasabah, cara kita berhitung tentang apa yang sudah, yang sedang, dan yang akan kita kerjakan. Kita bermuhasabah, menghitung-hitung, ya, menghitung-hitung. Itu patokannya waktu, dan itu asr yang singkat itu, bukan tahun. Muhasabah itu bukan nunggu 1 tahun baru kita muhasabah, nggak begitu. Setiap waktu asr itu menunjukkan, mewakili waktu yang sangat sempit. Ya, yang aku bilang tadi, tahu-tahu. Ya. Maka dari itu kita diingatkan agar kita selalu bermuhasabah. Gitu ya. Tidak nanti nunggu pergantian tahun. Oh, tidak. Islam tidak mengajarkan begitu. Apalagi terus dirayakan ya dengan hura-hura, dengan nggak tahu itu harga kembang api itu berapa itu. Aku dengar juga harga kembang api itu ya nggak murah juga loh ya. Terus untuk apa gitu? Untuk apa? Yang keluyuran ke sana ke sini terus nanti subuhnya hilang. Terus untuk apa? Untuk apa? Ya. Coba, kemewahan-kemewahan, poya-poya yang dilakukan menyambut tahun yang katanya baru itu. Apanya yang baru dan untuk apa? Kalau itu tidak menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, terus untuk apa sih? Coba. Sing kelayapan, kalau orang Jawa bilang, merono mrene, naik motor, naik mobil, bunyi klekson, kembang api sing mercon dan bunyi, terus untuk apa? Coba kalau kita renungi, untuk apa sih? Kan nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya, jadi kita diajarkan, kecuali kita ya beriman, mengerjakan kebajikan, saling menasihati untuk kebenaran, dan saling menasihati untuk kesabaran, itu baru kita orang yang beruntung. Dari waktu ke waktu kita melakukan itu. Kita muhasabah, kemarin sudah melakukan itu belum? Bukan nanti setelah 1 tahun dihitung-hitung. Setiap waktu kita menghitung-hitung apakah yang kemarin kita sudah lebih baik daripada hari ini, tentang iman kita, tentang mengerjakan kebajikan kita, tentang kita saling berpesan atau menasehati, ya. Itu gimana? Lah kalau sudah memperingati pergantian tahun dengan cara yang begitu, nggak tahu itu berapa biaya yang dikeluarkan ya, tapi tidak beriman, tidak mengerjakan kebajikan, tidak menasehati untuk kebenaran ya, tidak menasehati untuk kesabaran. Lah kangge opo, lah untuk apa? Nggak ada artinya. Ya. Nggak ada artinya. Itu semua nggak ada artinya. Jadi kajian kita kali ini menjadi pengingat kita bersama supaya kita tidak terjerumus ke dalam kesia-siaan. Ya. Islam telah mengajarkan kita lewat surat Al-Asr tadi seperti itu ya. Semoga kita bisa
mengambilnya sebagai sebuah pegangan, ya, sehingga kita tidak terjerat dengan euforia, ya, dengan kesenangan yang nggak tahu senangnya untuk apa sih. Memangnya kalau sudah begitu, sudah poya-poya terus apa? Yang mau diraih itu apa? Kan nggak ada. Nah, kita sebagai orang Islam, kita sudah punya panduan. Ya, nggak nunggu bergantian tahun, nggak. Setiap saat kita harus melakukan apa yang diperintahkan seperti yang tadi aku bacakan, ya. Saling menasehati, ya, untuk kebaikan, untuk kesabaran, beriman dan beramal soleh itu. Oke, itu ngobrol pagi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dan di ujung pertemuan kita aku ingatkan untuk semua saudara-saudaraku, ya, jangan lupa ini adalah hari raya kita Aidul Jum'ah, hari raya pekan. Maka untuk yang laki-laki, ya, jangan lupa, ayo kita penuhi masjid-masjid di sekitar rumah kita. Kita memperingati Aidul Jum'ah ini, hari raya ini, dengan sholat Jum'ah berjamaah. Itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Anda, ikhtiar Anda pagi ini mendapat barokah, rezeki yang membawa keberkahan bagi Anda semua dan bagi keluarga Anda semua juga tentunya. Alhamdulillahirabbil alamin.